Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengan materi pembelajaran kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita telah membahas apa yang menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang kita masuk ke bentuknya ya. Yang pertama kita bahas untuk contoh bentuk mutlak fx kecil sama dengan C dan mutlak fx besar sama dengan C. Ini bisa penyelesaiannya bisa didapatkan dengan 3 metode. Yang pertama definisi, yang kedua mengkuadratkan kedua ruas, dan yang ketiga menggunakan sifat. Oke, untuk yang pertama contoh soal, kita masuk aja ke contoh soal langsung ya. Tentukan penyelesaian dari mutlak 3x dikurang 4 kecil dari 7 dengan ketiga metode tadi. Definisi, kuadrat, mengkuadratkan kedua ruas, dan sifat. Yang pertama dengan cara definisi. Mutlak 3x dikurang 4 kecil dari 7. Mutlak 3x sama dengan mutlak 3x kurang 4 sama dengan akan bernilai 3x dikurang 4 jika 3x kurang 4 besar sama dengan 0. 3x besar sama dengan 4. 4-nya pindah ke kanan ya. X besar sama dengan 4/3. Untuk definisi yang kedua akan bernilai dari min dikali 3x dikurang 4 jika 3x dikurang 4 kecil dari 0, X kecil dari 4/3. Ini dikalikan ke dalam, min dikali 3x jadi min 3x, min dikali min jadi plus 4. Oke, kita bikin daerah-daerah intervalnya. Pada garis bilangan ada batas 4/3. Untuk daerah yang X besar sama dengan 4/3, ini X besar sama dengan 4/3. Kita menggunakan persamaan yang 3x dikurang 4 ini ya. Dan untuk daerah sebelah kiri 4/3 atau daerah X kecil dari 4/3, kita menggunakan ini dia X kecil dari 4/3, kita gunakan persamaan yang ini, min 3x dikurang 4. Ini udah bisa lah ya, karena pada persamaan kita udah berulang-ulang kali membuat ini. Dan saya yakin Ananda udah bisa semuanya. Lalu kita masukkan ke persamaannya lagi. Yang pertama untuk X kecil dari 4/3. Ini X kecil dari 4/3. Kita tulis soalnya mutlak 3x dikurang 4 kurang kecil dari 7. Persamaannya yang mana? Yang ini untuk daerah X kecil dari 4/3, min 3x tambah 4. Min 3x tambah 4 kurang dari 7. Min 3x kecil dari 7, yang positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 7 dikurang 4. Min 3x kecil dari 3x, karena ini negatif, ini kan harusnya jadi 3 per min 3 ya. Karena dia ini negatif, tandanya berubah menjadi x besar dari 3 per min 3 sama dengan min 1 ya. Pertama x besar dari min 1. X besar sama dengan min 1. Kita bikin lagi di garis bilangan. Yang untuk X kecil dari 4/3. Ini 4/3 ya. Dia kecil dari 4/3, berarti sebelah kiri 4/3. Batasnya mana? Ini yang didapatkan, X besar dari min 1. Ini min 1. Karena dia tidak ada tanda sama dengan, ini kurungnya kosong ya, lingkarannya kosong. Jadi X besar dari min 1 berarti sebelah kanan min 1. Ini dia ke kanannya, dari sini ke kanan. Berarti daerah yang memenuhi ini ya. X di mana? X di antara 4/3 dan min 1. Besar dari min 1, kecil dari 4/3. Nah, yang kedua, untuk daerah X besar sama dengan 4/3. Kita bikin lagi soalnya. Min 3x, mutlak 3x dikurang 4 kecil dari 7. Persamaannya yang mana kita pakai untuk daerah besar dari 4/3? Ini 3x dikurang 4. Oke, 3x dikurang 4 kecil dari 7. 3x kecil dari 4 pindah ke kanan jadi min 4 pindah ke kanan jadi positif 4. 7 ditambah 4 berapa? 11. 3x kecil dari 11. X kecil dari 11/3.
Ada 2 daerah, kita bikin di garis intervalnya juga. Yang pertama, untuk daerah X besar sama dengan 4/3. 4/3 batasnya ada tanda sama, berarti ininya penuh ya, lingkarannya penuh. Dan 11/3 di sini. Yang pertama besar sama dengan 4/3, berarti ke kanannya ya. Yang ini 11/3, kecil dari 11/3 berarti ke kirinya 11/3. Maka daerah yang memenuhi yaitu di sini di antara 4/3 dan 11/3. Ini dia. Oke, lalu kita bikin gabungannya. Nanti kita ambil irisannya yang mana. Ini gabungan kedua ini. Gabungannya kita bikin nih. Ada 4/3, daerah 4/3, 11/3 dan -1. Yang pertama tadi dari -1 ke kanan, ini sampai semuanya ya. Lalu 4/3 ke kiri. Lalu di sini besar sama dengan 4/3, berarti 4/3 ke kanan. Yang ini 11/3 ke kiri. Mana yang memenuhi semuanya? Yaitu berarti dari -1 sampai 11/3 irisannya ini. Maka penyelesaiannya adalah X, di mana X kecil dari 11/3, besar dari -1. Di antara ini gabungan kedua irisan ini ya. Begitu untuk cara yang dengan mendefinisikan. Selanjutnya kita gunakan cara mengkuadratkan. Nah, untuk dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, poin B ya. Maka kita tulis soalnya, mutlak 3x dikurang 4 kecil dari 7. Kita kuadratkan ke kiri dan kanan. 3x dikurang 4 dikuadratkan kecil dari 7 kuadrat. 7-nya pindah ke kiri. 3x dikurang 4 dikuadratkan kurang 7 kuadrat kecil dari 0. Ini saya ulang aja sekali lagi. Untuk yang mengkuadratkan ini masih banyak yang ragu. Ada sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. A ditambah B kali A kurang B. Jika difaktorkan ya sama dengan 0. Maka pada yang persamaan ini kita anggaplah ini A, ini B. 1 tambah, ini yang tambah yang ini, tambah yang ini ya. 1 kurang ya, ini kurang yang ini. Kita masukkan ke persamaannya. Persamaan A-nya mana? 3x dikurang 4. 3A ditambah B, berarti A-nya 3x kurang 4. 3x dikurang 4 ditambah B-nya berapa? 7. Dikali, ini A-nya berapa? Ini A dikurang B. A-nya mana? Ini 3x kurang 4. 3x kurang 4 dikurang berapa? Kurang 7. Kecil dari 0. Maka 3x min 4 ditambah 7 berapa? Berarti positif 3. 3x ditambah 3 dikali 3x min 4 kurang 7 berapa? Min 11. Berarti 3x kurang 11 kecil dari 0. Maka kita dapatkan nilai nolnya 3x ditambah 3 sama dengan 0. 3x sama dengan 3 pindah ke kanan jadi min 3. X sama dengan min 1. Yang kedua, 3x dikurang 11 sama dengan 0. 3x sama dengan 11 pindah ke kanan jadi positif 11. X sama dengan 11/3. Nah, lalu kita bikin pada garis bilangan di sini ada x min 1 dan ada x 11/3 ya. Kalau pada persamaan kan selesai sampai di sini, ini himpunan penyelesaiannya. Sementara pada pertidaksamaan sudah saya jelaskan bahwa penyelesaiannya itu adalah batas-batas daerah yang membuat pertidaksamaan itu bernilai menjadi benar. Nah, ini baru dapat angkanya nih, ada daerah min 1 dan 11/3. Kita bikin pada garis bilangan ini daerah min 1, ini daerah 11/3. Nah, kita uji tiap daerah ini. Kan ada 3 daerah nih antara min 1 dan 11/3. Nah, saya bikin aja di sini ya. Ini ada min 1. Min 1. Ini ada 11/3 ya. Kan ada 3 daerah nih. Sebelah kiri min 1, sebelah sini min 1, antara min 1 dan 11/3 atau sebelah kanan dari 11/3. Nah, kita uji tiap daerah ini untuk menentukan mana daerah yang bernilai positif dan mana daerah yang bernilai negatif. Nah, di antara min 1 dan 11/3 itu ada titik 0 di sini. Kita uji aja dengan menggunakan titik 0 untuk lebih mudah menghitungnya. Antara min 1 dan 11/3 ada nilai 0 di sini ya. Kan 0 di antara ini nih, berarti di antara daerah min 1 dan 11/3 ada nilai 0. Kita ambil aja yang 0 ini biar kita gampang menghitungnya. Kita substitusikan ke faktor yang ini. 3x dikali 0, 0. 3 dikali 0, 0 ya. 3 dikali 0, x-nya kita ambil yang di sini, 0 di sini. 3 dikali 0, 0. Ditambah 3,
3. Berarti ini positif. 3 dikali 0, 0 dikali ini min 11. Positif dikali negatif berapa? Negatif ya. Berarti daerah ini negatif. Di antara 11, antara min 1 dan 11/3 adalah daerah negatif. Kalau di sini negatif, biasanya dia akan selang-seling. Di sini positif, di sini positif. Nah, jadi antara daerah min 1 dan 11/3 itu adalah daerah yang bernilai negatif. Nah, untuk penyelesaiannya, pada pertidaksamaan tandanya kecil. Ini tandanya kecil tadi ya. 3x dikurang 4, mutlak 3x kurang 4 kecil dari 7. Tandanya kecil. Untuk daerah yang tandanya kecil itu, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai negatif. Ini dia, negatif. Penyelesaiannya berarti daerah ini. Daerah yang bernilai negatif. Jadi penyelesaiannya berarti antara x di mana x 11/3 dan min 1. Di antara 11/3 dan min 1 ya. Nah, kalau untuk daerah yang bernilai kalau untuk persamaannya ada tanda besar sama, maka penyelesaiannya dengan menggunakan dengan cara mengkoordinatkan kedua ruas itu daerah yang bernilai positif. Kalau dia kecil sama, daerah yang bernilai negatif. Oke, kita lanjut dengan cara yang ketiga, yaitu menggunakan sifat ya. Sifat. Untuk metode yang ketiga ini, mutlak fx kecil dari c, maka penyelesaiannya adalah ini. Penyelesaiannya itu adalah fx di mana x kecil dari c besar dari min c. Ya, kita bikin soalnya mutlak 3x dikurang 4 kecil dari 7. Penyelesaiannya ini 7 ya, c-nya. Berarti dimasukkan ke persamaan ini. C-nya ini 7. Kalau min c-nya berapa? Min 7. Besar dari ini kecil, tulisannya begini ya. Tapi kalau kita membacanya di antara ini berarti dia itu besar dari min 7, kecil dari 7 ya. Kita masukkan persamaannya. Fx-nya mana? Ini yang di dalam tanda mutlak. 3x dikurang 4. Kecil dari 7. 3x, 4-nya pindah ke kiri dan ke kanan. Ini maksudnya semuanya kita tambahkan 4 gitu. Biar 4-nya hilang. Berarti min 7 ditambah 4. 3x ditambah 4, hilang 4-nya. Yang ini 7 ditambah 4 juga. Maka ini min 7 ditambah 4 berapa? Min 3. 3x, ini yang di tengah tinggal 3x, yang di sebelah kanan 7 ditambah 4, 11. Maka x sama dengan berarti dibagi 3 semuanya. Ini min 3 dibagi 3. Yang di tengah sisa x, yang paling ujung sisa 11/3. Min 3 dibagi 3 berapa? Min 1. X di antara min 1 dan 11/3. Ini penyelesaiannya. Nah, Anda bisa menggunakan ketiga cara ini gitu. Tapi kalau misalnya di soal diminta dengan mengkoordinatkan, berarti harus mengerjakan dengan mengkoordinatkan. Jika soalnya objektif, Ananda bisa pilih cara yang paling cepat menurut Ananda yang mana. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke video berikutnya dengan contoh soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.